Jadi ini yang membuat kita mungkin menetapkan target yang cukup optimis untuk di tahun 2024, terutama setelah nantinya ada penjelasan mengenai tingkat suku bunga yang lebih rendah, hasil daripada pemilu, dan ya tentu saja kalau misalnya re-rating daripada valuasi ini bisa terjadi, bisa terefleksi sepenuhnya di dalam pelaku pasar, mengingat beberapa negara yang punya suku bunga lebih rendah itu juga punya valuasi yang lebih tinggi. Jadi kalau dalam dinamika pasar yang terjadi di belakangan ini mungkin ada beberapa yang bisa kita highlight. Yang beberapa saham blue chip yang mengalami fenomena. Fenomenanya apa? Dia ternyata diperdagangkan pada valuasi yang lebih rendah meskipun profitability-nya itu naik. Ini terjadi fenomena, terutama di pengunjung akhir tahun ini ya. Dan kita melihat ini sebagai suatu peluang untuk bisa reakumulasi kembali next time. Nih, misalnya Astra International, dia punya PE ratio itu terus mengalami penurunan 7,2 kali PE ratio-nya dibandingkan dengan mungkin Maret 2020 juga sekitar segitu. Bulan Maret April 2020 ini juga ada di sekitar 7-6 kali. Jadi ini valuasi secara PE ratio sudah menunjukkan penurunan mendekati valuasi yang pada bulan Maret 2020. Padahal ROI-nya, profitability-nya terus mengalami peningkatan dari hanya sekitar 9-10%, sekarang udah 16%-an lebih. Dan ini menurut kita sih menarik. Dan sebagai contoh ya, kenapa kita menilai valuasinya Astra yang turun itu menjadi menarik? Karena sebagai contoh, mungkin belakangan ini beberapa hari terakhir kita lihat harga saham Telkom udah improving, udah mulai naik. Tapi sebelumnya kan dia turun banyak, sehingga waktu itu valuasi secara PBV maupun PE ratio-nya juga turun waktu itu mendekati level bulan Maret 2020 juga. Ini sebagai contoh aja. Pada waktu dia turun banyak valuasinya, kemudian sekarang udah berangsur membaik lagi. Dan ya ini juga kenapa kita lihat contohnya tadi si Astra tadi bisa menarik juga, seperti misalnya Telkom udah duluan rebound. Ini Excel juga menarik karena PBV ratio-nya udah di bawah 1 kali, udah sekitar 0,96, 0,97 aja. Meskipun dia punya PE ratio mungkin atau PE ratio-nya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan emiten lain sejenis, profitability-nya secara ROI juga mungkin lebih rendah daripada emiten lain yang sejenis. Tapi dengan PBV yang di bawah 1 kali ini menurut kita udah mulai menarik. Dengan dia harga sahamnya juga terus mengalami penurunan, menurut kita ini bisa jadi satu kesempatan untuk reakumulasi kembali. Padahal Excel ini punya suatu rencana besar untuk bisa mengkonsolidasikan 750.000 pengguna dari LinkNet nanti diakui sebagai revenue-nya di Excel. Dan ini aksi korporasi ini sebenarnya memang masih menunggu persetujuan dari regulator karena melibatkan 2 perusahaan TBK, LinkNet dan juga Excel Axiata. Jadi meskipun ada suatu rencana besar, revenue-nya nanti akan bertumbuh secara anorganik, harga sahamnya masih mengalami penurunan, bahkan PBV ratio-nya di bawah 1. Dan mungkin ini juga disebabkan oleh belum adanya kejelasan sih mengenai skema daripada transaksi merger atau akuisisi ini. Dan ini kan masih menunggu persetujuan regulator, tapi menurut kita sih hasilnya akan favorable lah untuk Excel bisa nantinya menambah revenue secara anorganik dari hasil pengakuan daripada user-user LinkNet yang akan diakui sebagai revenue Excel nanti. Selain itu ada Akra ini kita melihat juga cukup menarik, di mana PE ratio-nya itu cenderung stagnan, hanya ada di kisaran 10-11 kali. Tapi dia ROI-nya terlihat mengalami kenaikan yang signifikan dari hanya sekitar 8-9 kali mungkin bulan Maret 2020, sekarang udah 24 kali lebih, 24% lebih. Jadi secara profitability terus mengalami peningkatan, tapi valuasinya nggak kemana-mana, stagnan, cenderung turun malah. Dia mungkin pernah 20 kali PE ratio, sekarang hanya sekitar 10-11 kali PE ratio. Dan ya kita lihat juga pergerakan harganya itu sebenarnya masih relatif dalam tren yang bullish, masih di atas MA 200-nya, dan ya kemungkinan ini juga bisa menjadi salah satu peluang karena sepertinya valuasi yang 10-11 kali ini belum cukup menghargai peningkatan dari profitability-nya dia. Padahal Akra
AKRA itu sudah memberikan panduan, guidance, memberikan panduan bahwa tahun depan target untuk kenaikan laba bersihnya itu sekitar 12-15% year-on-year. Nah ini kan kemungkinan dipertahankan, maksudnya kita expect sih pertumbuhan laba tahun ini juga di kisaran segitu, sehingga kalau mereka menargetkan tahun depan segitu berarti dipertahankan ya, tingkat pertumbuhan itu berhasil mereka optimis untuk dipertahankan. Kira-kira dari mana sumber pertumbuhan laba bersihnya itu? Dari industri, jadi potensi permintaan yang meningkat untuk BBM dan kimia dasar, terutama dari kawasan industri di Indonesia Timur, yang di sana mulai banyak smelter yang beroperasi semenjak 1 tahun terakhir, serta juga penjualan dari lahan industri JIT itu sendiri. Jadi dengan adanya potensi permintaan BBM kimia dasar dari industri smelter maupun industri pertambangan, perkebunan dan industri besar yang lainnya, dan juga penjualan lahan dari lahan industri JIT di Gresik ini, menurut kita juga akan turut menopang pertumbuhan laba bersihnya. Angka ini bisa mencapai targetnya. Sebenarnya dari indeks sendiri, indeks harga saham gabungan, mungkin kalau di akhir tahun ini kita masih expect adanya level yang lebih baik lah. Mungkin bisa mengincar kembali level kisaran 7.200 sampai dengan 7.300. Mungkin lebih rendah ya daripada target kita sebelumnya kan 7.400. Tapi ya kita turut memperhitungkan adanya volatilitas global. Tapi terakhir dengan The Fed itu sudah mulai menyatakan pernyataannya itu udah lebih dovish. Jadi kita sih masih meyakini masih mungkin untuk bisa untuk tahun ini di kisaran 7.200-an. Lebih lanjut ke 2024 kita proyeksi nilai wajarnya itu ada di kisaran 8.100. Dan terutama nanti setelah kebijakan moneter itu bisa dilonggarkan dan sudah ada kejelasan mengenai hasil daripada pemilu. Dan ini juga sebenarnya secara valuasi kita melihat IHSG itu layak untuk dihargai lebih tinggi karena secara PE ratio dia lebih rendah daripada misalnya India. Padahal profitabilitas secara ROE-nya itu sama. Jadi dan kita juga melihat beberapa negara yang punya suku bunga lebih rendah, risk free rate atau diskon faktornya lebih rendah, seperti misalnya Korea, Jepang. Itu valuasinya bisa lebih tinggi. Jepang bahkan bisa valuasinya jauh lebih tinggi, hampir mendekati seperti India. Jadi ini yang membuat kita mungkin menetapkan target yang cukup optimis untuk di tahun 2024, terutama setelah nantinya ada kejelasan mengenai tingkat suku bunga yang lebih rendah, hasil daripada pemilu, dan ya tentu saja kalau misalnya re-rating daripada valuasi ini bisa terjadi, bisa terefleksi sepenuhnya di dalam pelaku pasar, mengingat beberapa negara yang punya suku bunga lebih rendah itu juga punya valuasi